Lolosnya Israel di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menjadi sorotan publik. Saya dimintai pendapat sama beberapa orang masalah rencana pertandingan sepak bola usia 20 yang diselenggarakan FIFA di Jakarta di bulan Mei sampai Juni tahun 2023 ini. Pertandingan sepak bola dunia U20 kali ini memang agak beda. Karena kali ini Indonesia kedatangan tim tamu yang status negaranya tidak diakui oleh Indonesia, yaitu Timnas Israel. Indonesia sejak tahun 1988 memang tidak pernah mengakui Israel sebagai negara karena menghormati negara Palestina. Indonesia berpatokan pada undang-undang bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Dan di mata politik Indonesia, Israel dianggap negara penjajah karena menguasai negara Palestina. Kita memang boleh berdebat panjang tentang keberadaan negara Israel dan Palestina, mulai dari sejarah maupun secara geografisnya. Tapi perdebatan panjang itu tidak akan pernah bisa mengubah keputusan Indonesia bahwa negeri ini tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika termasuk negara yang paling gencar ingin mengubah kebijakan luar negeri Indonesia supaya bisa berhubungan dengan Israel. Dan terakhir, Arab Saudi lewat peran Amerika akhirnya membuka jalur penerbangan dan ruang udaranya untuk maskapai Israel. Sikap Arab Saudi ini sempat dianggap mereka akan membuka jalur diplomatiknya dengan Israel. Tapi ternyata banyak orang yang salah analisanya. Karena Arab Saudi juga mendekatkan hubungannya kembali dengan Iran lewat peran Cina. Sebagai catatan ya, Israel dan Iran adalah dua negara yang saling bermusuhan sejak lama. Dan pendekatan kembali hubungan Arab Saudi dan Iran itu sangat menyakiti hati Israel. Oke, kembali ke sepak bola usia 20 yang rencananya digelar di Jakarta bulan Mei sampai Juni ini. Apakah pantas kalau misalnya Timnas Israel main di Indonesia kalau Indonesia sendiri tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Sebelum masuk ke sana, kita harus paham dulu siapa itu FIFA, organisasi sepak bola dunia yang juga membawahi pertandingan U20 ini. FIFA sejak awal berdirinya memutuskan dalam statutanya bahwa pemerintah atau negara tidak boleh mencampuri urusan sepak bola yang dinaungi oleh FIFA. Dan statement FIFA ini tidak main-main. Ada 6 negara di dunia yang pernah disanksi oleh FIFA karena negara-negara itu mencampur adukan politik dengan sepak bola. Negara itu ada Yunani, yang dihukum FIFA 4 hari karena mencampurkan politik dengan sepak bola. Nigeria juga pernah disanksi selama 2 kali. Peru, Brunei Darussalam, Ethiopia juga pernah disanksi oleh FIFA karena pemerintahnya ikut campur dalam FIFA. FIFA memang seperti negara dalam negara. Mereka punya aturan sendiri dalam sebuah sepak bola yang tidak bisa dicampur adukan dengan negara, sekuat apapun negara itu. FIFA punya politiknya sendiri yang berbeda dengan pandangan politik semua negara. Jadi, kalau memang Timnas Israel harus ikut dalam pertandingan usia 20 di Indonesia, itu sudah keputusan sesuai dengan statuta FIFA. Pemerintah Indonesia tidak bisa dan tidak boleh membantah hal tersebut. Bagaimana kalau seandainya Indonesia menolak? Ya, bisa saja negeri ini disanksi oleh FIFA dan tidak akan ada pertandingan FIFA di Indonesia. Bahkan bisa saja Indonesia tidak boleh ikut apapun kegiatan FIFA termasuk di Piala Dunia. Sanksi tidak diikutkan Piala Dunia ini bahkan bisa saja melebar. Bukan saja tidak boleh ikut pertandingan, tapi negeri ini tidak akan mendapat siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia. Kacaukan hal tersebut itu sudah keputusan FIFA dan hak mereka karena mereka memang adalah penyelenggaranya. Dubes Palestina juga sudah paham situasi ini. Meskipun Indonesia dan Palestina bersahabat dekat, Palestina tidak bisa mencampur adukan peraturan yang ada di dalam FIFA.
Dubes Palestina malah mengingatkan untuk memisahkan antara politik dan sepak bola. Ini sebuah keputusan yang bijak dari negara sahabat sehingga Indonesia pun tidak harus merasa terjebak di tengah-tengah. Jadi apapun itu keputusan FIFA harus dihormati. Begitu juga dengan timnas Israel harus dijaga keamanannya di negeri ini. Jangan sampai kalau keamanan mereka nanti terancam, Indonesia akan disanksi berat oleh FIFA. Mau setuju atau tidak dengan Israel, kalau FIFA sudah memutuskan timnas Israel bisa bermain Piala Dunia di Indonesia, berarti keputusan itu sudah final dan tidak bisa dicampuri oleh pemerintah Indonesia. Apalagi oleh segerombolan kecil orang yang terlalu militan sehingga tidak bisa membedakan mana politik dan mana olahraga. Percayalah, Palestina sendiri tahu kalau Indonesia itu membela mereka. Dan mereka juga tidak keberatan kalau timnas Israel akan main di Indonesia. Kalau Palestina sendiri sudah oke, ya pembelanya tolong jangan keras kepala. Apalagi mengancam-mengancam mau sweeping segala. Mari kita hormati tamu di negara kita, siapapun itu, meski secara politik mereka adalah musuh utama. Setuju? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.